Kok mukanya cuma segitu? Antara rame sama seram juga nih baca komentar di media massa. Kamu gak ikut berpendapat juga, asal pendapat kamu gak menyinggung dan kemas baik aman kok. Emangnya nggak apa-apa ya? Gak apa-apa, karena sosial media itu termasuk ruang publik. Ruang publik? Ada yang tahu tentang teori ruang publik atau public sphere itu? Tahu sih, tapi cuma sedikit. Apa tuh, Chan? Teori ruang publik itu teori yang mengatakan bahwa terdapat tempat bagi masyarakat untuk membicarakan tentang masalah sosial tanpa adanya sensor dan dominasi dari pihak yang berkuasa, seperti pemerintah atau pelaku bisnis. Yap, betul banget. Nah, untuk kalian yang belum tahu dan ingin tahu lebih lanjut tentang teori ruang publik, yuk sini kita jelasin sedikit tentang ruang publik. Ruang publik dikemukakan oleh Jurgen Habermas berdasarkan realitas di Eropa pada abad 18 dan 19 tentang perkembangan kapitalisme bersamaan dengan pertumbuhan para pedagang. Pada waktu itu juga ruang publik hanya dapat digunakan oleh kaum borjuis. Teori ini berasumsi bahwa ruang publik itu ada agar warga dapat menyampaikan pendapatnya secara bebas, terbuka, dan transparan terhadap negara atau pihak yang berkuasa tanpa adanya intervensi. Selain itu, ruang publik juga merupakan elemen penting dalam demokrasi, bahwa dalam demokrasi opini seharusnya dipengaruhi oleh publik. Contoh ruang publik apa aja sih? Dan kalau di zaman digitalisasi kayak gini, apa ada pengaruhnya buat ruang publik? Coba kasih paham, Ra. Dengan adanya digitalisasi, ruang publik nggak cuma berbentuk fisik, kayak kafe, pasar, atau mall, tetapi juga ada media lainnya kayak media massa dan internet. Hal ini juga memperluas cakupan dari ruang publik. Nah, kamu ingat gak sih tentang kasus pelecehan yang viral di Twitter sampai jadi trending di awal bulan Juni 2021? Oh iya, ingat. Emangnya kenapa tuh? Nah, itu salah satu fenomena ruang publik. Iya, nah dari kasus itu kita tuh bisa belajar kalau seseorang bisa menggunakan media massa sebagai ruang publik untuk menjadi tempat speak up dan mendapat dukungan dari orang lain. Dengan berbagai opini dalam ruang publik, gak jarang juga menimbulkan hate comment perdebatan karena perbedaan pendapat. Dari masalah yang kamu sebutin tadi, bisa kita simpulin juga nggak sih kalau opini publik di dalam ruang publik itu punya berbagai sudut pandang? Betul banget. Tapi ternyata di ruang publik juga terdapat kesenjangan. Contohnya di aplikasi diskusi audio yang ternyata hanya terbatas untuk pengguna iOS. Bener banget, di ruang publik, tepatnya di media sosial, terdapat kesenjangan di mana ada keterbatasan dalam mengakses ruang publik tersebut. Benar juga ya. Padahal ruang publik kan seharusnya jadi hak yang dimiliki semua masyarakat, di mana seharusnya mereka bisa akses itu semua. Soal teori ini sekarang gimana teman-teman? Udah paham belum? Kalau aku udah paham, kalian juga nggak sih? Teori ruang publik itu membahas tentang kebebasan berpendapat atas isu-isu yang ada dari semua kalangan masyarakat di mana publik berkumpul. Semoga bermanfaat.